Halo, selamat datang kembali di AutoFriend. Ketika sebuah mobil SUV kompak 1500cc non-turbo masuk ke pasaran Indonesia, maka mau tidak mau dia harus menghadapi sang penguasa di kelas ini, yaitu Honda HR-V yang tiap bulannya bisa laku hampir 3.000-an unit. Dan inilah dia tantangan pertama yang harus dihadapi oleh MG ZS Ignite seharga 289,8 juta rupiah, yaitu meladeni Honda HR-V eCVT seharga 335,9 juta rupiah, atau dalam hal ini MG ZS jauh lebih murah sampai dengan 46 juta rupiah. Ya, walaupun tidak berharap terlalu banyak, tetapi paling tidak bisa meyakinkan pecinta kompak SUV bahwa pendatang baru dari Britania Raya ini pun pantas untuk dilirik. Oke, langsung saja kita mulai dari dimensinya. MG ZS lebih panjang 2 cm, lebih lebar 2,7 cm, dan lebih tinggi 4,4 cm, dan juga lebih rendah ground clearance-nya sampai dengan 2 cm dari Honda HR-V. Yang artinya adalah bahwa MG ZS ini berdimensi lebih besar, sehingga ada beberapa kemungkinan yaitu lebih nyaman atau lebih lega, namun yang pasti akan kalah gesit dari rivalnya ini. Dari tampang lampu depannya, MG ZS sudah full spek untuk lampunya, sudah proyektor LED dan juga memiliki DRL LED, lalu ada fitur auto headlamp dan juga fitur follow me home. Sementara HR-V juga sudah memiliki proyektor headlamp namun masih menggunakan bohlam halogen biasa dan juga memiliki fitur auto off headlamp. Sedangkan untuk fitur fog lampnya kedua mobil masih menggunakan bohlam halogen biasa. Untuk desain secara keseluruhan, ZS bergaya elegan dan mewah. Platnya terlihat begitu tebal dan bodinya terlihat begitu kokoh, yang tidak kalah dengan SUV premium kelas di atasnya. Dan juga desainnya jauh lebih segar, lebih menarik, dan sama sekali tidak terlihat sebagai sebuah mobil di bawah 300 juta rupiah. Sedangkan Honda HR-V masih terlihat sporty dan dinamis walaupun sudah mulai menjemukan karena begitu banyaknya berlalu lalang di jalanan. Akan tetapi emblem Honda dan juga predikat SUV terlaris di kelasnya ini masih menjadikan mobil ini begitu memikat untuk dimiliki. Ke bagian sampingnya, MG ZS menggunakan ban yang lebih tipis yaitu berukuran 215/50R17, dan Honda HR-V menggunakan ban yang berukuran 215/55R17. Untuk gaya velgnya, kedua mobil juga sudah sama-sama menggunakan warna dual tone atau dua warna. Dengan sistem pengereman, kedua mobil sama-sama sudah memiliki ABS, EBD, dan brake assist, vehicle stability control, dan juga hill start assist. Namun MG ZS lebih unggul karena sudah memiliki fitur curve brake control, yaitu bantuan kendali pengereman ketika berada dalam kondisi menikung. Dan juga sudah memiliki emergency stop signal dan juga tire pressure monitoring system atau TPMS. Pada bagian atapnya untuk MG ZS sudah memiliki roof rail, sementara pada HR-V masih tidak ada roof rail atau masih polos adanya. Pindah ke bagian belakang, MG ZS sudah memiliki lampu rem yang sudah LED bar sehingga lebih cantik. Sedangkan untuk Honda HR-V lampunya masih menggunakan lampu LED titik-titik. Untuk layanan purna jualnya, MG ZS memberikan garansi sampai dengan 5 tahun tanpa batas pemakaian atau tanpa batas kilometer, dengan servis yang dilakukan home service atau servis di rumah karena belum memiliki dealer atau tempat servis resmi. Kemudian ini sangat penting untuk dapat menghadapi para pabrikan-pabrikan lama atau merek lama yang sudah lama bercokol di Indonesia. Pada bagian belakang ini, MG ZS juga bergaya dengan membuka bagasi melalui tombol yang berbentuk logo ini. Bagaimana menurut Anda, lebih bagus mana ini, logo atau emblem Bright Dynamic ini dengan logo iVTEC-nya Honda? Untuk mesinnya, MG ZS menggunakan mesin 1498cc DHC VTI VTEC bertenaga 114 PS dan torsi 150 Nm yang disalurkan ke roda depannya dengan transmisi otomatis 4 percepatan dengan mode manual. Sementara Honda HR-V menawarkan mesin terbaik di kelas ini, yaitu mesin 1500 SOHC VTEC bertenaga 120 PS dengan transmisi CVT, di mana mesin ini sudah sangat handal dan terbukti paling kencang untuk 1500 naturally aspirated, dan juga paling irit dan juga paling durable terbukti sudah dipakai di semua jajaran mobil 1500cc Honda, Mobilio, PR-V, HR-V, City, dan juga Jazz. Apalagi dipadu dengan kehematan BBM-nya yang luar biasa dan juga pedal shift, juga transmisi CVT, sehingga akan sulit untuk mengalahkan mesin Honda di kelas ini.
Kemudian masuk ke dalam interiornya, door trim ZS sudah dilapisi dengan bahan kulit berwarna coklat yang terlihat hangat dan mewah, dan juga dikombinasi dengan bahan berwarna hitam dan juga aksen silver dengan power window auto pada sisi pengemudi saja. Untuk HRV pada kelas ECVT ini bahan door trimnya menggunakan bahan full black, juga bahannya hanya berupa fabric pada pegangan pintunya saja, dan hanya sedikit aksen chrome pada bukaan pintu dan pada list speakernya. Untuk jok atau tempat duduk pengemudi, semua mobil sudah memiliki head adjuster manual, namun ZS sudah menggunakan bahan pembungkus jok kulit full dengan kombinasi warna hitam di pinggir dan juga warna coklat kopi susu di bagian tengah, terasa premium dan nyaman. Pada HRV varian ECVT, pada bagian pengemudi ini baru menggunakan bahan kulit pada sebagian saja, yaitu pada bagian pinggirnya, dan pada bagian tengahnya masih menggunakan bahan fabric. Pada bagian lingkar kemudi, kedua mobil sama-sama sudah memiliki cruise control, namun ZS lebih mewah karena sudah dibungkus dengan bahan kulit asli dan juga jahitan asli, serta model flat bottom dan juga aksen logam terang di bagian bawah. Akan tetapi pengaturan posisinya hanya bisa tilt saja dan belum bisa teleskopik. Pada HRV lingkar kemudinya kalah bahan namun menang dalam fitur, yaitu masih menggunakan bahan poliuretan dan belum dilapis dengan kulit asli dan jahitan asli, tetapi unggul karena sudah memiliki pedal shift yang akan memberikan keasikan mengemudi, apalagi karakter mesinnya yang gesit dan bertenaga besar. Dan juga keunggulan lainnya adalah HRV sudah memiliki pengaturan posisi setir yang sudah tilt dan juga sudah teleskopik. Kemudian pada sebelah kanan lingkar kemudi MG ZS terdapat laci penyimpanan terbuka dan juga terdapat tombol pengaturan ketinggian lampu utama atau headlamp leveling. Dan yang paling keren pada bagian ini adalah pada MG ZS, kisi AC-nya berbentuk turbin yang terlihat keren dengan perpaduan warna bahannya yaitu piano black glossy dan warna silver. Terlihat premium dan mahal, apalagi dipadu dengan bahan dashboardnya yang empuk dengan jahitan-jahitan palsu, namun cukup halus dan rapi dalam pembuatan dan kualitas materialnya. Pada HRV untuk bagian di sebelah kanan lingkar kemudi ini desain dan juga materialnya biasa-biasa saja, tidak terdapat laci penyimpanan dan terdapat tombol untuk vehicle stability control. Kemudian beranjak ke bagian head unitnya, kedua mobil sama-sama sudah menggunakan layar sentuh 8 inci, namun ZS dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan juga bisa melakukan pengaturan mobil yang bisa mengatur keentengan setir dari normal, urban, dan dynamic dari head unitnya ini, dan juga memiliki kamera mundur lengkap dengan garis bantu yang fleksibel. Juga lebih praktis dengan adanya tombol fisik yang sangat membantu pengoperasiannya, dan juga mampu menampilkan tampilan dari settingan AC dari tombol AC di bawahnya ini. Dan pengaturan AC-nya ZS menggunakan tombol digital namun masih bersistem manual, tetapi justru memudahkan dalam pengoperasiannya sambil berkendara. Head unit HRV hanya memiliki konektivitas biasa yaitu Bluetooth dan juga USB, dan juga belum terintegrasi dengan pengaturan mobil. Panel pengaturan AC-nya terlihat premium, keren dan canggih, tetapi akan sedikit lebih menyulitkan untuk pengoperasiannya sambil berkendara karena panel pengaturannya benar-benar flat. Kemudian di bawah AC MG ZS ini ada power socket 12 volt dan juga 2 colokan USB. MG ZS untuk sistem transmisinya masih menggunakan sistem 4 percepatan yang begitu konvensional, sehingga dapat berharap lebih dari durabilitas dan juga kehandalannya. Rem parkirnya juga masih manual dan juga pada bagian ini tidak dilengkapi dengan konsol box yang biasanya dipergunakan sebagai handrest juga. Sedangkan pada HRV untuk layout pada bagian ini lebih modern karena sistem floating dengan ada power socket di bagian bawah dan juga tempat penyimpanan terbuka seperti ini. Dan yang pasti keunggulan sangat mutlak adalah transmisi CVT-nya yang terkenal halus dan juga cekatan dan juga hemat bahan bakar. Menang juga karena untuk rem parkirnya sudah elektronik dan juga dilengkapi dengan auto brake hold. Dan menang juga pada bagian belakangnya karena sudah memiliki laci yang bisa ditutup dan juga bisa difungsikan sebagai sandaran tangan atau sebagai handrest. Dan inilah keunggulan paling utama dari ZS, yaitu pada bagian atapnya sudah menggunakan sunroof dan panoramic roof dan berukuran sangat besar yang biasanya hanya dimiliki oleh mobil-mobil premium dan berharga jauh di atas 300 juta rupiah.
namun sudah dihadirkan pada mobil seharga 289 juta ini. Pengoperasiannya juga dilakukan secara elektris melalui tombol-tombol yang berada di atas pengemudi. Baik untuk kacanya dan juga untuk tirainya semuanya sudah bisa dilakukan pengaturan secara elektronik. Dan ini dia fitur yang sangat bisa diandalkan dan paling menggiurkan dari mobil ini, yaitu sunroof panoramic roofnya yang luar biasa besar sampai dengan ke belakang seperti mobil premium dan mewah. Berlanjut ke bagian belakang, kedua mobil juga memiliki layout door trim yang sama dengan bagian depannya, sudah terdiri dari bahan empuk berwarna coklat dan hitam dan juga dilengkapi dengan aksen aluminium pada MG ZS, terlihat lebih premium dan lebih mewah. Namun dalam hal akomodasi jok pada bagian penumpang belakang, sepertinya MG ZS tidak mampu untuk mengalahkan HR-V karena tidak dilengkapi dengan headrest pada bagian tengah, tidak dilengkapi pula dengan handrest, dan juga bangku atau dudukannya tidak bisa diangkat ke atas seperti pada Honda HR-V yang sudah menggunakan Ultra Seat. Dan pada akomodasi pada penumpang belakang ini kemenangan diraih begitu telak oleh HR-V karena selain terkenal dengan kelegaan pada akomodasi ruang lutut dan juga ruang kepala, pada HR-V sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest yang bisa disesuaikan dan juga dilengkapi dengan handrest. Ditambah lagi dengan fitur unggulan dari Honda yaitu Ultra Seat, di mana pada dudukannya bisa diangkat ke atas untuk dapat kita menaruh barang-barang yang agak tinggi karena tangkinya diletakkan di bawah pengemudi sehingga bisa memberikan fleksibilitas pada bagian kedua penumpang ini. Secara subjektif jangan dimasukkan dalam poin perbandingan kali ini adalah bahwa kami lebih suka dengan layout dari MG ZS. Selain karena warnanya dan juga memang modelnya yang segar dan masih baru, tidak seperti Honda HR-V yang terlalu biasa dan agak sedikit menjemukan. Dan kami agak kurang begitu suka dengan model AC HR-V yang manjang seperti ini. Terbukti hanya dia yang menggunakan kisi AC seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah keunggulan utama MG ZS adalah pada kualitas interior, pada kecanggihan head unit, perangkat keamanan yang lebih lengkap, dan tentu saja sunroof dan panoramic roofnya yang sangat lebar khas mobil premium. Dan yang pasti adalah harganya yang sangat jauh lebih murah, yaitu selisih 46 juta rupiah. Dan keunggulan yang didapat dari HR-V jelas pada sektor mesin yang sangat kuat, sangat bandel dan sangat lincah dengan transmisi CVT yang paling halus dan juga paling hemat, dipadu dengan pedal shift dan tentu saja dari merek Honda yang begitu melegenda. Dan juga statusnya sebagai sebuah SUV terlaris sampai dengan saat ini menjadikan mobil ini sangat menarik dan sangat memikat untuk dimiliki. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini, berikan juga komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.